Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-66, dengan judul Sumber Daya Rumah Bela Diri. Langsung ke dalam alurnya. Catatan, selanjutnya, Martial Quarters akan diubah menjadi Marshall's Quarters. Kami telah menggunakan yang pertama, tapi ternyata itu salah ketik karena suara bela diri dan Marshall pada dasarnya sama. Bab 66 Sumber Daya Rumah Bela Diri. Pada saat ini, di depan Lin Ming, nyala api terang menyala. Memem. Jimat transmisi suara. Dalam 1/4 jam, tiba di tahap bela diri 7 mendalam rumah bela diri. Rumah bela diri akan mengalokasikan sumber daya untuk murid berdasarkan peringkat mereka dalam perang peringkat. Petik 2. Sumber daya rumah bela diri. Dengan hati penuh kegembiraan, Lin Ming mengikat tombak panjang ke punggungnya dan terbang menuruni gunung secepat yang dia bisa. Meskipun dia bergerak dengan kecepatan tercepatnya, dia masih 30% lebih lambat dari sebelumnya karena dia membawa tombak yang berat di punggungnya. Sebelumnya, dia mungkin telah melompati dahan pohon dengan kekuatan dan kelincahan yang mengesankan, tetapi saat ini dia hanya bisa berlari melalui rerumputan tebal setinggi lutut, setiap langkah meratakan dedaunan di bawahnya, sementara dia membawa tombak ke kembali. Tapi ini gagal menimbulkan kesusahan bagi Lin Ming. Faktanya, dia bahkan lebih bersemangat. Membawa tombak seberat itu juga merupakan salah satu bentuk latihan. Setelah 1/4 jam, Lin Ming tiba di panggung bela diri di Seven Profound Martial House. Instruktur Hong Xi telah tiba di sana jauh sebelumnya, dan sebagian besar dari 20 siswa baru di Aula Bumi juga telah tiba. Melihat Lin Ming datang, Hong Xi mengangkat tangan dan melemparkan slip giok ke Lin Ming. Detail sumber daya ada di dalam. Lihat dirimu. Petik 2. Ya, instruktur. Lin Ming menuangkan kekuatan jiwanya ke slip giok. Di dalamnya ada peta terperinci dari 7 rumah bela diri yang mendalam, dan bagian lokasi sumber daya di rumah bela diri diuraikan secara rinci. Di dalam iluminasi slip giok ada susunan pembunuhan yang digunakan oleh seniman bela diri untuk mengolah. Mereka adalah Golden Soldier Hall, Wood Puppet Land, Lava Cave, Boulder Slope, Violent Wind Tunnel, dan Thunder Valley. Ketujuh ini dikenal sebagai 7 elemen utama yang membunuh susunan emas, kayu, air, api, tanah, petir, dan angin. 7 susunan pembunuhan utama ini terus beroperasi sepanjang tahun, dan mereka mengkonsumsi sejumlah besar batu esensi sejati. Meskipun susunan pembunuhan terus-menerus aktif, mereka hanya dapat mengizinkan 12 orang untuk berkultivasi sekaligus. 7 rumah bela diri yang mendalam memiliki terlalu banyak murid, tidak mungkin untuk membiarkan mereka semua datang sesuka mereka. Jadi satu-satunya metode untuk mengalokasikan waktu adalah agar para murid mendapatkannya untuk diri mereka sendiri dengan berjuang menaiki batu peringkat. Murid yang tidak berada di batu peringkat tidak memenuhi syarat untuk masuk, dan murid mengikuti peringkat untuk diberi waktu. Menurut peringkat Lin Ming, setiap bulan dia bisa berlatih di berbagai pembunuhan selama 3 hari. Selain latihan kultivasi ini, Lin Ming juga memenuhi syarat untuk memasuki penyimpanan 7 mendalam rumah bela diri dan memilih metode budidaya langkah manusia tingkat rendah dan 2 manual keterampilan bela diri langkah manusia tingkat rendah. Lin Ming tidak bisa membawa metode kultivasi dan keterampilan bela diri giok tergelincir keluar dari mereka 7 rumah bela diri yang mendalam, tetapi dia bisa membawa mereka keluar dari penyimpanan dan kembali ke kediamannya sendiri untuk mempelajarinya di waktu sendiri. Keterampilan bela diri dan metode kultivasi, dan juga arai untuk dikembangkan, ini adalah sumber daya paling berharga yang dapat disediakan oleh 7 rumah bela diri yang mendalam. Keterampilan bela diri dapat meningkatkan kecakapan bertempur dan keserbagunaan seorang seniman bela diri. Metode kultivasi adalah dasar dari seni bela diri,
dan mampu berlatih dalam susunan pembunuhan dapat mempercepat kultivasi seniman bela diri dan memungkinkan mereka mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Banyak murid datang ke 7 rumah bela diri yang mendalam untuk 3 sumber daya ini. Petik 2. Dari ketiga sumber ini, yang paling penting adalah manual metode budidaya. Tapi, saya memiliki Chaotic Virtues Combat Meridian, jadi metode kultivasi yang mereka miliki di sini tidak ada artinya bagi saya. Yang paling saya butuhkan saat ini adalah keterampilan bela diri dan ruang kultivasi. Sayang sekali saya hanya bisa berlatih 3 hari per bulan, itu tidak cukup waktu. Aku harus naik secepat mungkin di batu peringkat. Petik 2. Lin Ming menguraikan semua yang dia butuhkan dalam pikirannya, lalu menarik kekuatan jiwanya dari Slip Giok. Hong Xi berkata, semua orang akhirnya tiba. Sekarang kalian semua ikuti saya, kita akan pergi ke penyimpanan. Petik 2. Tempat penyimpanan Seven Profound Martial House adalah paviliun yang dibagi menjadi ruang dalam dan luar. Hanya murid inti yang dapat mengakses paviliun dalam, paviliun luar adalah untuk murid-murid lainnya. Paviliun bagian dalam berisi metode budidaya rahasia dan manual keterampilan yang ditinggalkan oleh tuan dan orang bijak dari 7 lembah mendalam. Buku panduan dan slip giok ini tidak diizinkan untuk diberikan kepada orang luar, dengan hukuman yang berat. Lin Ming hanya bisa memasuki paviliun luar saat ini. Meskipun manual metode budidaya paviliun luar memiliki tingkat yang lebih rendah daripada paviliun dalam, mereka memiliki koleksi yang jauh lebih besar dan tingkat variasi yang lebih tinggi daripada paviliun dalam. Di dalamnya ada beberapa ribu slip giok yang telah dikumpulkan dan dikumpulkan oleh 7 lembah mendalam selama 600 tahun. Kadang-kadang, murid 7 lembah mendalam akan menjalani misi, dan dalam perjalanan, mereka akan berselisih dengan seniman bela diri lain dan membunuh mereka. Seniman bela diri ini sering memiliki slip giok metode budidaya pada mereka. Meskipun slip giok ini tidak berguna bagi murid dari 7 lembah mendalam, mereka dapat menjualnya ke sekte dan ini akan meningkatkan jumlah slip giok metode budidaya yang dimiliki 7 lembah mendalam. Meski begitu, semua metode budidaya ini sangat berharga di dalam kerajaan Sky Fortune. Dari 20 murid baru Balai Bumi, banyak dari mereka tidak pernah berlatih metode kultivasi, jadi begitu mereka masuk ke paviliun luar ini dan melihat begitu banyak pilihan untuk dipilih, banyak orang menjadi terengah-engah dan diwarnai dengan kegembiraan. Setelah Lin Ming tiba di penyimpanan, dia menyerahkan slip giok di tangannya kepada sesepuh sipir yang menjaga paviliun luar. Tidak hanya slip giok ini berisi informasi distribusi tentang sumber daya, tetapi juga berfungsi sebagai catatan data dan hasil Lin Ming. Kepala sipir memeriksa slip giok dengan kekuatan jiwanya, dan kemudian berkata kepada Lin Ming, Anda dapat melanjutkan. Anda dapat memilih metode kultivasi dan 2 keterampilan bela diri. Anda dapat membawa 3 slip giok keluar dari penyimpanan tetapi mereka tidak dapat meninggalkan 7 rumah bela diri yang mendalam. Juga, jika ada terlalu banyak orang yang menginginkan slip giok, Anda harus membuat janji, dan lamanya waktu Anda dapat mempelajarinya didasarkan pada peringkat Anda di batu peringkat. Petik 2. Itu terlalu sulit dan merepotkan untuk menduplikasi slip giok metode budidaya, oleh karena itu setiap salinan langka dan unik. Beberapa metode kultivasi jauh lebih populer dan didambakan daripada yang lain, dan jika banyak murid lain memilih untuk mempelajari yang spesifik itu, maka akan ada konflik waktu dan sumber daya. Untuk mengatur waktu reservasi, itu akan tergantung pada peringkatnya sendiri. Oleh karena itu para murid tingkat rendah sering tidak memilih metode kultivasi yang terkenal atau terkemuka, jika tidak, mereka tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk mempelajarinya. 7 rumah bela diri yang mendalam benar-benar adalah tempat kekuatan berkuasa. Di sini, yang terpenting adalah peringkat. Lin Ming menghela nafas dengan perasaan,
dan kemudian masuk ke penyimpanan. Pada saat ini, ada banyak murid yang berkumpul di penyimpanan, tetapi tidak satupun dari mereka membuat suara sekecil apapun. Jika seseorang dengan hati-hati mendengarkan, mereka dapat mendengar bahwa para murid ini bahkan menahan napas selama setengah dupa waktu, karena mereka dengan sungguh-sungguh mempelajari metode kultivasi di Sleep Giok. Begitu banyak Tuan, Lin Ming bernapas ringan. 7 rumah bela diri yang mendalam benar-benar sarang harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Zuyan adalah talenta tingkat atas yang berada di antara yang terbaik di Green Mulberry City, tetapi di sini, di 7 rumah bela diri yang mendalam, dia hanya bisa berada di 30 besar. Hong Xi berkata, mulailah memilih. Jangan cemas, ada banyak waktu. Tentukan pilihan Anda dengan bijak. Sleep Giok yang tidak memiliki tanda adalah keterampilan dan metode budidaya yang paling dasar. Mereka yang memiliki nilai. Tanda merah adalah tingkat rendah dari langkah manusia, dan tanda ungu adalah tingkat menengah dari langkah manusia. Di dekat setiap Sleep Giok adalah catatan yang menunjukkan berapa banyak orang yang telah memilih yang itu. Jika peringkat Anda terlalu rendah, saya sarankan Anda untuk tidak memilih salah satu yang terlalu disukai. Jika tidak, karena waktu ditentukan sesuai dengan peringkat Anda mungkin tidak memiliki banyak kesempatan untuk mempelajarinya. Petik 2. Menurut peraturan rumah bela diri, antara peringkat 100 hingga 200, mereka hanya dapat memilih manual metode kultivasi langkah manusia tingkat rendah. Peringkat Lin Ming relatif tinggi, jadi dia bisa memilih metode kultivasi yang populer. Namun bahkan tidak menyebutkan metode budidaya langkah manusia tingkat rendah, bahkan jika itu adalah metode budidaya langkah manusia tingkat tinggi, Lin Ming akan benar-benar tidak tertarik padanya. Tapi, dia tetap harus tampil seolah dia menginginkannya. Jadi dia mulai menjelajahi semua rak. Di dekat setiap metode kultivasi terdapat label yang terbuat dari kertas simbol yang berisi nama murid yang telah memilih metode kultivasi tersebut. Cara budidaya yang populer seringkali memiliki 4 atau 5 nama, tetapi yang kurang populer seringkali tidak memiliki nama sama sekali. Kesenjangan antara berbagai metode kultivasi langkah manusia tingkat rendah terlalu besar, sehingga para murid yang berada di atas peringkat 100 metode kultivasi terpelajar jauh lebih unggul dari yang di bawah mereka. Lin Ming mencari beberapa saat, dan tiba-tiba bergerak saat dia melihat nama Zhang Chang. Seni tanpa bayangan. Saya kira ini adalah metode kultivasi yang dikembangkan Zhang Chang. Petik 2. Begitu Lin Ming melihat label itu, dia tercengang melihat 7 nama tertulis di atasnya. Metode kultivasi ini benar-benar disambut baik oleh semua orang. Lin Ming menenggelamkan kekuatan jiwanya ke dalam Sleep Giok dan melihat gambaran umum metode kultivasi ini muncul di benaknya. Seni tanpa bayangan, serangan berat, pertahanan ringan. Kepadatan dan kemurnian esensi sejati seorang kultivator akan sangat tinggi, mereka bahkan bisa dibandingkan dengan seorang seniman bela diri di atas panggung. Ini benar-benar salah satu metode budidaya langkah manusia tingkat rendah yang terbaik dan paling menonjol di antara rekan-rekannya. Itu tidak terlalu jauh dari metode kultivasi langkah manusia kelas menengah. Namun metode kultivasi ini tidak mudah untuk dipraktikkan, dan mereka yang mencapai tahap sukses besar terlalu sedikit, oleh karena itu harap berhati-hati dalam memilih. Melihat gambaran umum ini, dan membaca bahwa itu terlalu sulit sehingga harus berlatih dengan hati-hati, Lin Ming hanya tersenyum dan tertawa. Semua yang ada di balai bumi di atas peringkat 100 adalah bakat, semakin sulit dikatakan untuk berkultivasi, semakin banyak orang jenius yang berani dan sombong itu menginginkannya. Metode kultivasi ini juga salah satu yang terbaik dalam peringkatnya, bagaimana mungkin mereka tidak menginginkannya. Tapi yang pasti, dalam metode kultivasi ini, Lin Ming tidak tertarik. Dia terus melihat sekeliling, dan bersiap untuk memilih salah satu dengan santai,
tetapi kemudian langkahnya berhenti saat dia berjalan di dekat rak buku di sudut. Episode ke-67, dengan judul Keterampilan Bela Diri Tingkat Tidak Diketahui. Langsung ke dalam alurnya. Ada metode budidaya yang mengandung seni tombak juga. 9 jalan kebenaran, Wang Yanfeng itu adalah metode kultivasi yang memiliki keterampilan pedang. Tampaknya beberapa metode kultivasi secara khusus difokuskan pada jenis senjata tertentu dan mereka akan memiliki teknik yang terkait dengannya. Lin Ming meraih slip giok di rak bernama Teknik Tombak Yayasan. Meskipun fondasi dua kata tidak memiliki penampilan yang mulia dari sesuatu yang berkualitas tinggi, Lin Ming tidak keberatan. Dia menenggelamkan kekuatan jiwanya ke dalam slip giok dan melihat ringkasan untuk teknik tombak dasar. Petik 2. The Foundation Spear Technique adalah fondasi untuk semua skill tombak. Ini mengajarkan tusukan lurus, sapuan lebar, tarian bunga, lingkaran pembunuhan, dan keterampilan tombak utama lainnya. Itu tidak mengandung keterampilan bela diri tombak, dan merupakan salah satu metode budidaya langkah manusia tingkat rendah yang paling sederhana. Melihat ini, Lin Ming teringat 9 jalan kebenaran Wang Yanfeng ketika mereka bertarung. Wang Yanfeng telah menggunakan 9 jalan kebenaran, dan esensi sejatinya telah berubah menjadi 9 rune hijau yang berkilauan di bilah pedang. Keterampilan bela diri ini sangat indah dan enak dipandang. Dibandingkan dengan keindahan indah dari 9 jalan kebenaran, teknik tombak dasar tampak terlalu biasa dan biasa saja. Itu hanya memiliki gaya keterampilan tombak yang paling sederhana, dan itulah mengapa itu disebut metode budidaya langkah manusia tingkat rendah yang paling sederhana. Tetapi Lin Ming tidak berpikir bahwa ada yang salah atau buruk dengan kesederhanaan. Semakin kompleks metode kultivasi, semakin banyak kesalahan dan kekurangan yang akan terjadi, dan menghabiskan banyak waktu untuk berlatih metode kultivasi semacam ini tidak selalu bijaksana karena nanti dia harus membuangnya. Jika itu masalahnya, maka akan lebih baik untuk melatih keterampilan dasar yang paling dasar. Mempelajari tusukan lurus, sapuan lebar, tarian bunga, lingkaran pembunuhan, dan keterampilan dasar lainnya tidak akan pernah salah, karena berhubungan dengan semua teknik tombak di masa depan. Selama dia mempraktikkan gaya sederhana ini hingga tahap kesuksesan besar, dia akan dapat menampilkan kekuatan terbesarnya. Lin Ming juga memiliki manual transformasi tubuh kelas atas, Chaotic Virtues Combat Meridians untuk menebus perbedaan dalam keterampilan bela diri. Aku akan mengambil yang ini. Lin Ming memutuskan. Dia melirik label samping, teknik tombak dasar, dan melihat bahwa nama itu sama sekali tidak ada. Kata, fondasi, memang membuat orang lain tidak tertarik padanya. Selain itu terkait tombak, yang tidak banyak orang lain praktikkan. Sangat menyenangkan bahwa tidak ada yang mengolah ini, sekarang saya tidak perlu memesan waktu. Petik 2. Setelah memilih seni tombak ini, Lin Ming mulai mencari untuk memilih teknik gerakannya. Dia melirik ke salah satu yang tersedia, Lost Steps, Heaven Passing Ladder, Cloud Hanging Rope, Seven Star Drifting Cloud, Swan Feather, dan sebagainya. Masing-masing manual kultivasi ini sangat mengesankan dan memiliki nama yang menarik. Misalnya, Swan Feather Fall, dikatakan bahwa setelah mengolahnya ke tahap sukses besar, maka seseorang dapat menggunakan esensi sejati mereka untuk terbang tanpa hambatan ke langit biru yang dalam, seolah-olah mereka berada di atas bulu dari angsa yang membumbung tinggi. Adapun Seven Star Drifting Cloud, dikatakan bahwa setelah mencapai tahap sukses besar, seseorang dapat mengambil 7 langkah sekaligus, tanpa dapat mengetahui di mana itu dimulai dan di mana itu berakhir. Seolah-olah setiap kaki melewati ke-7 bintang, biduk, dan seseorang akan dapat menginjak awan dan mencapai kecepatan dewa dalam 7 langkah itu. Namun, Lin Ming menggelengkan kepalanya saat dia memeriksa semua ini.
Dia berkeliaran di sudut dan memilih metode kultivasi bernama teknik gerakan fondation. Ide Lin Ming sangat sederhana. Membaca yang tersirat dari teknik gerakan ini, mereka menggunakan beberapa cara khusus untuk menyebarkan esensi sejati dan mengoordinasikannya dengan kekuatan otot kaki, dan dengan demikian menciptakan metode untuk bergerak. Meskipun mengolah teknik gerakan ini akan memungkinkan untuk meningkatkan kecepatan seseorang beberapa kali, begitu dia memiliki teknik gerakan tingkat tinggi, maka dia harus membuang metode lamanya dan berlatih dari awal yang baru. Lin Ming tidak ingin membuang waktunya untuk beberapa teknik gerakan langkah manusia tingkat rendah, meskipun mereka memiliki nama yang terdengar mengagumkan dan manis di telinga. Mereka pada akhirnya adalah manual yang dibuang sebagai sampah oleh 7 lembah mendalam dan akhirnya berakhir di sini. Dia memilih teknik gerakannya, dan sekarang saatnya memilih keterampilan bela diri. Sebenarnya, keterampilan bela diri mirip dengan teknik gerakan, begitu dia mempelajari sesuatu yang lebih unggul, yang lama pada akhirnya akan diganti. Tetapi sampai sekarang, Lin Ming tidak memiliki metode serangan yang sebenarnya, jadi dia bersiap untuk memilih salah satu yang bagus dan menggabungkannya dengan keterampilan tombaknya. Persyaratan Lin Ming banyak. Dia tidak menginginkan sesuatu yang mewah atau sombong. Dia tidak menginginkan sesuatu yang mencolok tetapi kurang substansi. Itu pasti sesuatu yang bisa digunakan dalam berbagai situasi, sesuatu yang tidak menggunakan tipu daya atau ilusi untuk menyerang, sesuatu yang tidak berkekuatan rendah, dan sesuatu yang bisa digunakan dengan tombak. Lin Ming memeriksa hampir semua keterampilan bela diri dan tidak dapat menemukan yang cocok dengan kriterianya. Tidak heran, keterampilan bela diri paviliun luar adalah sampah yang dihilangkan oleh Seven Valleys mendalam. 7 lembah mendalam bertanggung jawab untuk meninjau slip giok setelah mereka memeriksanya. Para tetua yang bertanggung jawab pasti memiliki wawasan yang luar biasa bagaimana mungkin yang tersisa menjadi baik. Sementara dia terus mencari karena dia merasakan kekecewaan, Lin Ming tiba-tiba berhenti. Mengapa ada slip giok yang rusak di sini? Lin Ming menemukan bahwa tersembunyi di rak buku ditempatkan sejumlah slip giok yang rusak. Apakah ini juga metode kultivasi dan keterampilan bela diri? Lin Ming secara acak mengambil sepotong slip giok dan meresap ke dalam kekuatan jiwanya dan ringkasannya muncul di benaknya, keterampilan bela diri langkah manusia tingkat tinggi. Keterampilan bela diri tidak diketahui. Tingkat kerugian adalah 90%. Begitu slip giok dipecah menjadi beberapa bagian, sebagian besar informasi di dalamnya juga akan hilang. Tidak peduli apakah itu metode kultivasi atau keterampilan bela diri, setelah tingkat kerugian mencapai 90%, tidak akan ada cara bahkan bagi yang paling berbakat untuk dapat mempraktikkannya. Lin Ming terus mencari dan menemukan bahwa sebagian besar slip giok yang rusak ini adalah metode kultivasi langkah manusia bermutu tinggi, dan ada juga beberapa yang bermutu rendah bercampur juga. Ini normal, bagaimanapun, jika itu hanya metode kultivasi tingkat rendah atau keterampilan bela diri, selain itu tidak lengkap, maka itu pasti sudah lama dibuang. Mengapa disimpan di sini? Tapi sayang sekali, bahkan jika itu adalah manual kultivasi langkah bumi tingkat rendah, dibandingkan dengan Chaotic Virtues Combat Meridians peringkat atas yang berasal dari alam dewa, itu seperti membandingkan langit dan bumi. Itu juga tidak lengkap, jadi apa nilainya bagi Lin Ming? Meskipun metode kultivasi ini tingkat tinggi, murid berbakat tidak akan memilih ini karena mereka tidak mungkin untuk berlatih. Saya memiliki Chaotic Virtues Combat Meridians. Tidak ada gunanya membuang-buang waktu saya mencoba keterampilan bela diri ini. Petik 2. Lin Ming tidak terlalu peduli tentang ini dan baru saja akan menyerah melihat, ketika dia tiba-tiba melihat sesuatu di sudut matanya dan berbalik. Itu adalah slip giok dengan keterampilan bela diri bernama Body Tearing Bone Shattering Fist.
Keterampilan bela diri ini kehilangan bagian pembukaannya, dan karena itu tidak dapat diberi nilai. Hanya sesepuh yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi slip giok yang telah menempatkannya sebagai keterampilan bela diri langkah bumi tingkat rendah. Tinju penghancur tulang sobek tubuh benar-benar nama yang vulgar dibandingkan dengan nama-nama yang elegan dan menarik seperti angsa bulu jatuh, tali gantung awan, dan nama metode budidaya atmosfer yang megah lainnya. Itu hanyalah pengemis yang kotor. Tapi Lin Ming benar-benar tahu bahwa nama keterampilan bela diri dan metode budidaya dipilih oleh pencipta. Beberapa pembudidaya yang lebih lemah terjebak di kemacetan tertentu dan tidak bisa lagi maju. Seniman bela diri yang lebih lemah ini akan menghabiskan seluruh hidup mereka menciptakan seperangkat metode kultivasi atau keterampilan bela diri. Dan meskipun kemampuan terbatas, mereka akan memutar otak untuk berpikir dari nama yang menawan dan luar biasa. Keterampilan bela diri dan metode kultivasi yang luar biasa tidak akan pernah bergantung pada kemegahan nama mereka untuk menarik perhatian. Tinju penghancur tulang sobek tubuh ini bisa dikatakan benar-benar jujur dengan kata-katanya yang polos dan vulgar. Namun, Lin Ming memperhatikan manual ini bukan karena namanya, tetapi karena efek serangannya terhadap tubuh musuh. Pada slip giok itu dijelaskan, kulitnya tidak menunjukkan luka, tapi bagian dalamnya akan hancur, oleh karena itu dinamai tinju penghancur tulang sobek tubuh. Kulitnya tidak menunjukkan luka, tapi bagian dalamnya akan hancur. Lin Ming tiba-tiba teringat konsep kekakuan lembut yang dijelaskan dalam Chaotic Virtuous Combat Meridians, aliran seperti sutra, pelatihan kekuatan. Latihan kekuatan yang disebut aliran seperti sutra, mengacu pada kendali penuh atas kekuatan seseorang dan merupakan tahap kesuksesan besar pelatihan kekuatan, Chaotic Virtuous Combat Meridians. Dengan flow like silk, begitu seseorang meninju pohon kayu besi, kulit kayunya akan baik-baik saja, tetapi intinya akan berubah menjadi serat kapas. Karena ada bagian yang hilang dalam ingatan si tetua, aliran seperti sutra, latihan kekuatan menjadi sedikit kabur dan tidak lengkap, oleh karena itu Lin Ming belum mencapai ambang batas mutlak dari tahap itu. Tinju penghancur tulang yang merobek tubuh ini sedikit mirip dengan latihan kekuatan, aliran seperti sutra, dari latihan kekuatan Chaotic Virtuous Combat Meridians. Seperti yang mereka katakan semua makhluk hidup terhubung satu sama lain, mungkin, tinju penghancur tulang sobek tubuh, juga memiliki prinsip yang sama di belakangnya dengan mengalir seperti sutra. Lin Ming terus memeriksa, tinju menghancurkan tulang robek tubuh. Meskipun keterampilan bela diri ini memiliki banyak bagian yang hilang, bagian-bagian yang ada di sana masih mampu memberikan banyak pencerahan kepada Lin Ming. Biarkan esensi sejati bergetar di sepanjang kepalan tangan. Jika frekuensi getaran konsisten, maka resonansi akan terjadi, dan getaran ini dapat ditransmisikan ke interior musuh, dan menghancurkan tubuh mereka. Jadi begitulah. Senior yang menciptakan tinju penghancur tulang yang merobek tubuh ini pasti memiliki pemahaman yang sangat dalam dan komprehensif tentang hubungan antara esensi sejati dan kegunaannya dalam kekuatan. Meskipun metode budidaya Realm of the Gods benar-benar indah dan tak tertandingi, tidak dapat dikatakan bahwa skill Realm of the Gods adalah semua hal yang orang-orang di Skyspill kontinen tidak dapat bermimpi atau munculkan. Sejarah warisan dan warisan Skyspill kontinen telah melampaui 10.000 tahun. Selama 10.000 tahun telah ada banyak talenta dan jenius yang luar biasa. Bagi mereka untuk mencapai hasil yang sama dalam aspek tertentu dari alam dewa bukanlah hal yang aneh. Berpikir seperti ini, Lin Ming memilih manual keterampilan bela diri ini, dan dengan demikian satu set metode kultivasi dan 2 keterampilan bela dirinya selesai. Episode ke-68, dengan judul Seleksi Indah Lin Ming, langsung ke dalam alurnya. Ketika Lin Ming mengemukakan 3 pilihan slip gioknya yaitu, teknik tombak dasar, teknik gerakan yayasan,
dan pertama menghancurkan tulang sobek tubuh. Untuk mendaftar dengan sesepuh sipir, dia melihat bahwa ada beberapa orang yang menunggu di melawan. Mereka adalah Wang Yanfeng dan beberapa lainnya. Hongxi sedang menunggu di samping, dan memeriksa metode kultivasi dan manual skill mana yang mereka pilih. Sebagai instruktur untuk murid pemula di Aula Bumi, Hongxi hanya bertanggung jawab atas arahan umum mereka dan tidak memiliki kewajiban atau tugas khusus untuk membantu mereka lebih jauh. Namun, pilihan metode kultivasi ini sangat penting, jadi Hongxi datang ke sini, takut para murid dalam asuhannya akan membuat keputusan yang buruk dan memilih metode kultivasi yang tidak cocok untuk mereka. Wang Yanfeng, Anda telah memutuskan bahwa Anda memilih 3 slip giok ini. Tetua sipir bertanya. Saya lakukan. Wang Yanfeng menegaskan dan mengangguk. Anda memilih Divine Yang Power, Swan Feather Fall, dan Thundercloud Strike. Ketiga manual ini sangat sulit untuk dikembangkan, khususnya Swan Feather Fall. Ini sangat tepat dalam presisi esensi yang sebenarnya. Jika kita berbicara tentang mencapai batas kesuksesan besar saat Anda bisa terbang, itu akan sangat sulit bagi Anda. Apakah Anda yakin dengan pilihan Anda? Petik 2. Elder, saya sudah memikirkan hal ini dengan jelas. Wang Yanfeng punya rencananya sendiri. Keluarganya memiliki teknik gerakan, 7 langkah putus asa. Namun, 7 Despairing Steps hanya sedikit lebih buruk daripada Swan Feather Fall. Tapi dia tidak mau melepaskan 7 langkah putus asa. 7 Despairing Steps akan menjadi keterampilan bela diri yang akan dia gunakan untuk berakselerasi dan bergerak dalam jarak pendek, tetapi Swan Feather Fall mampu membuat tubuh menjadi ringan seperti burung layang-layang dan bagus untuk gerakan jarak jauh. Keduanya melengkapi satu sama lain dan mengisi kelemahan satu sama lain. Oleh karena itu dia memilih Swan Feather Fall yang paling cocok untuknya. Adapun God Yang Power, sulitnya tidak setinggi itu. Ini karena peringkatnya terlalu rendah. Jika tidak, dia akan memilih metode kultivasi yang lebih sulit dan memiliki hadiah yang lebih besar dalam kekuatan, seperti seni tanpa bayangan. Baik. Tetua sipir dengan enggan menggelengkan kepalanya dan mendaftarkan slip giok untuk Wang Yanfeng. Para jenius muda ini semuanya memiliki cita-cita yang lebih tinggi dari matahari. Mereka sering memilih metode kultivasi dan keterampilan bela diri yang paling kuat secepat mungkin, namun, keterampilan bela diri dan metode kultivasi yang kuat seperti itu tidak meremehkan kesulitan mereka. Namun, sulit untuk menanyai mereka tentang hal ini. Para jenius muda tidak pernah mempertimbangkan kesulitan suatu keterampilan bela diri atau metode kultivasi ketika memilih mereka, bahkan dapat dikatakan bahwa mereka suka menggunakan kesulitan tersebut sebagai bukti bakat mereka yang mulai berkembang. Tapi apa yang mereka lupakan adalah bahwa di 7 rumah bela diri yang mendalam, semua orang adalah bakat. Dalam metode kultivasi, jika ada catatan yang mengatakan, sangat sulit untuk praktek, yang secara alami diarahkan pada bakat-bakat yang tidak mengerti ini. Memang benar Anda seorang jenius, tetapi bagaimana Anda bisa membandingkan dengan semua jenius lainnya ini? Setelah Wang Yanfeng adalah 2 saudara seperjuangan Wang Mang dan Li Tai. Keduanya juga memiliki tampilan yang luar biasa di batu peringkat dan pilihan mereka dalam keterampilan bela diri juga tidak mudah. Anda telah memutuskan pada 3 metode kultivasi dan keterampilan bela diri ini. Kami telah memutuskan. Oke, lalu selanjutnya, Lin Ming. Petik 2. Iya. Lin Ming menempatkan 3 slip giok ke atas meja. Wang Yanfeng, Wang Mang, dan Li Tai secara alami tidak dapat tidak melirik mereka, dan ini bahkan termasuk Hongxi yang penasaran. Kekuatan Lin Ming terbukti bagi mereka yang telah bertemu dengannya, dan mereka ingin tahu jenis keterampilan bela diri kuno dan tertinggi yang dia pilih. Wang Yanfeng menatap 3 slip giok di counter. Lin Ming ini, peringkatnya adalah 126.
Dia mungkin memilih seni tanpa bayangan, atau bahkan 9 yang mutlak, atau metode kultivasi tingkat atas lainnya. Kekuatan saya sudah ada di belakangnya. Jika saya menderita kerugian bahkan dalam metode kultivasi, akan lebih sulit untuk mengejarnya. Aku hanya akan mengejar bayangannya seumur hidupku. Petik 2. Karena dia telah mengalami kemunduran demi kemunduran, Wang Yanfeng tidak lagi menyebutkan atau bahkan memikirkan bakat Lin Ming saat mengukur kekuatannya. Menurut pendapatnya, Lin Ming adalah eksistensi aneh yang mengabaikan penghalang bakat, dan merupakan pasangan terkuat yang dia temui dalam hidupnya sejauh ini. Meskipun Wang Yanfeng memiliki beberapa pemahaman tentang metode kultivasi mana yang dipilih Lin Ming, kata-kata penatua sipir selanjutnya membuatnya tercengang. DF, Foundation Spear Technique, Foundation Movement Technique, dan Body Tearing Bone Shattering Fist, yang tidak lengkap. Apakah ini 3 manual yang telah Anda pilih? Ini adalah 3 set metode kultivasi dan keterampilan bela diri. Apa itu? Tinju penghancur tulang yang merobek tubuh. Wang Yanfeng bahkan belum pernah mendengarnya. Tapi dia tahu teknik tombak dasar dan teknik gerakan pondasi. Wang Yanfeng juga telah melewati 2 manual ini saat dia melihat 2 rangkaian metode penanaman dasar dan teknik gerakan ini bahkan mungkin merupakan manual langkah manusia tingkat rendah yang paling dasar, sederhana, dan biasa dalam penyimpanan. Mengapa Lin Ming memilih ini? Apakah dia tidak percaya diri? Itu tidak benar. Hati seni bela dirinya begitu kuat, bagaimana mungkin dia tidak memiliki kepercayaan diri dan keyakinan pada kemampuannya? Tetua sipir tidak dapat memahami pilihan ini. Panduan metode budidaya yayasan ini hanya pernah dipilih oleh murid-murid aula manusia. Selama bertahun-tahun penatua sipir bekerja di sini, dia tampak seperti murid yang bertujuan tinggi dan memilih metode kultivasi yang terlalu sulit bagi mereka, dan meskipun perkasa, mau tidak dapat menguasainya dan telah menyia-nyiakan seluruh waktu mereka. Fenomena semacam ini bukanlah hal yang aneh dengan bakat dan kejeniusan. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat murid baru di Balai Bumi memilih metode kultivasi yang terlalu sederhana, seolah-olah mereka takut untuk berkultivasi sama sekali. Dan keterampilan bela diri langkah bumi tingkat rendah, tinju menghancurkan tulang merobek tubuh, tidak lengkap, sebenarnya hanya dinilai sebagai nilai referensi, itu sama sekali tidak mungkin untuk berlatih. Apakah Lin Ming ini tahu itu? Apa yang dia pikirkan? Instruktur Balai Bumi Hongxi berdiri di samping, dan dia juga tidak bisa mengerti. Dia datang ke sini hari ini untuk membantu mengarahkan dan membimbing murid-murid baru ini untuk memilih metode kultivasi yang sesuai. Dia tidak berpikir bahwa orang pertama yang tersesat adalah Lin Ming. Dia membuka mulutnya dan memperingatkan, Lin Ming, apakah Anda sudah memikirkan dengan jelas tentang ini? Lin Ming mengangguk dan berkata, saya memikirkannya. Saya ingin membangun fondasi yang kokoh. Jadi saya memilih metode kultivasi fondasi dan teknik gerakan fondasi. Petik 2. Hongxi berkata, bagus. Tidak salah jika ingin membentuk fondasi yang kokoh. Anda memilih teknik tombak dasar dan teknik gerakan fondasi. Tapi, body tearing body shattering fist, ini hilang lebih dari 70% dari manualnya. Bahkan jika itu adalah keterampilan bela diri langkah bumi tingkat rendah yang lengkap, itu masih membutuhkan persepsi dan bakat yang sangat tinggi untuk berlatih, apalagi itu juga kehilangan 70% darinya. Jangankan Anda, bahkan para tetua dari 7 rumah bela diri yang mendalam akan merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pemahaman tentangnya untuk berkultivasi. Jika tidak, apakah Anda berpikir bahwa manual langkah bumi tingkat rendah akan ditemukan secara acak di antah-berantah di paviliun luar? Apakah Anda ingin mengubah pilihan Anda? Lin Ming menjawab, saya hanya ingin bermeditasi dan merenungkannya, tidak mengolahnya bukanlah masalah. Juga,
Saya ingin melihatnya untuk melihat apakah saya dapat memperoleh beberapa inspirasi. Petik 2. Dapatkan beberapa inspirasi. Hong Si mengerutkan kening. Lin Ming adalah seorang pemuda berusia 15 tahun yang budidayanya hanya di puncak tahap kedua transformasi tubuh. Dan dia ingin terinspirasi oleh keterampilan bela diri langkah bumi tingkat rendah yang kehilangan 70% isinya. Dia hanyalah orang bodoh yang telah bertindak terlalu jauh dalam kebodohannya, tetapi ambisinya mengarah ke puncak. Lin Ming, kamu benar-benar harus waspada terhadap pola pikir bahwa kamu akan beruntung. Jangan ambil risiko seperti ini. Bahkan para jenius mengerikan yang tak tertandingi tidak akan mampu mengembangkan tinju penghancur tulang yang merobek tubuh. Kesempatan untuk memilih suatu keterampilan bela diri sangat berharga. Jika Anda memilih ini, Anda akan menyia-nyiakan kesempatan. Meskipun nanti Anda akan memasuki peringkat 100 teratas dan memiliki kesempatan untuk memilih lebih banyak, bahkan satu keterampilan bela diri yang kurang sangat disayangkan. Lin Ming tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Instruktur Hong. Saya sudah memikirkan hal ini dan keputusan saya jelas." Petik 2. Bagus, lakukan sesukamu. Hong Si menggelengkan kepalanya. Para jenius ini terlalu keras kepala. Mereka tidak akan berubah kecuali mereka menahan kesedihan. Jadi dia akan membiarkan dia melakukan ini dan kemudian memakan penyesalannya. Jika dia tidak menderita, maka dia tidak akan mengingat ini. Seperti ini, Lin Ming memilih metode kultivasi dan slip giok keterampilan bela diri. Namanya tertulis di kertas giok, dan kemudian dia menerima 3 kunci. Ketiga kunci ini sebenarnya adalah 3 batu abu-abu kecil, dan di atas masing-masing ada tanda merah. Setiap kunci terkait dengan satu set manual. Begitu seorang murid baru memilih metode kultivasi, slip giok akan disegel di rak untuk disimpan. Tanpa kunci untuk membuka arai, bahkan jika mereka memasuki penyimpanan, mereka tidak akan bisa melihat apapun. Episode ke-69, dengan judul Latihan Kekuatan, Aliran Seperti Sutra. Langsung ke dalam alurnya. Di tempat terbuka yang sunyi dan terpencil di pegunungan belakang, Lin Ming duduk di halaman rumahnya di atas meja batu. Dia bermeditasi dalam ketenangan, saat daun musim gugur yang berputar perlahan jatuh di sekitar dan di pundaknya. Di pagi musim gugur yang tenang dan damai, Lin Ming telah bangun dari tempat tidur sebelum matahari terbit untuk menghirup udara pegunungan yang segar dan mengembalikan pikirannya ke kondisi optimal. Lin Ming telah menempatkan slip giok, body tearing bone shattering fist, di atas meja batu. Ini adalah keterampilan bela diri langkah bumi yang tidak lengkap. Bahkan jika Lin Ming memiliki Chaotic Virtuous Combat Meridians sebagai referensi untuk membantu membimbingnya, dia masih membutuhkan tingkat persepsi yang sangat tinggi untuk dapat menggabungkan keduanya. Persepsi tidak ada hubungannya dengan bakat bela diri seseorang, tetapi itu sedikit menyentuh bakat jiwa seseorang. Bakat jiwa Lin Ming adalah kelas 4 sekolah dasar. Bakat jiwa seniman bela diri umumnya rendah. Bakat jiwa Lin Ming dapat dianggap tingkat atas di kerajaan Sky Fortune, dan setara dengan bakat kelas 4 yang unggul dalam budidaya. Lin Ming sedang menyesuaikan pikirannya dan mengosongkan pikirannya yang tidak berguna. Dia siap menggunakan sepanjang hari untuk melihat dan memahami tinju penghancur tulang sobek tubuh. Dia menenggelamkan kekuatan jiwanya ke slip giok, dan dalam benak Lin Ming muncul tulisan suci yang tidak lengkap dari tinju menghancurkan tulang merobek tubuh. Tinju menghancurkan tulang yang merobek tubuh ini, awalnya masih belum lengkap. The Body Tearing Bone Shattering Fist, kehilangan 70% informasinya. Jika kelemahan yang melemahkan ini hanya ada di paruh kedua manual, maka bakat yang tak tertandingi mungkin bisa melatih sebagian kecil darinya. Tetapi saat ini, bagian yang hilang dimulai dari awal, terlebih lagi,
kekurangannya juga melewati seluruh mantra hati, yang membuat ini tidak mungkin untuk dilakukan. Tidak heran, tinju penghancur tulang yang merobek tubuh, tergeletak di pojok dan tidak ada yang memintanya. Meskipun konsep menggetarkan esensi sejati seseorang itu sederhana, bahkan tidak ada penjelasan tentang bagaimana memulai latihan gerakan tangan. Bagian dari pendahuluan yang menjelaskan ini hilang. Petik 2. Namun, dalam ingatan Lin Ming dari fragmen jiwa sesepuh, ada ingatan yang samar-samar dan kabur tentang seperti apa aliran seperti sutra dari latihan kekuatan itu. Lin Ming mengambil 2 set manual ini sebagai satu dan mulai merenungkannya bersama. Dia mulai memiliki perasaan samar seolah-olah dia baru saja menelusuri awal aliran seperti sutra dari latihan kekuatan. Bernapas, Lin Ming bergumam saat dia merenung, awal getaran esensi sejati adalah bernapas. Dalam ingatan fragmen jiwa, dia telah belajar bahwa tubuh manusia terdiri dari jutaan demi jutaan unit kecil. Entah itu kerangka, atau otot, atau darah, atau apapun, mereka terbentuk dari unit-unit kecil yang lebih kecil dari debu. Namun, sebenarnya mereka memiliki struktur yang sangat kompleks, dan memainkan peran yang berbeda dalam tubuh manusia. Ketika kultivasi telah mencapai alam yang cukup tinggi, esensi sejati akan memadat di mata, dan penglihatan mereka akan ditingkatkan hingga batas-batas, dan mereka akan dapat menemukan unit-unit kecil ini. Masing-masing unit kecil ini hidup. Masing-masing bisa bernafas. Unit kecil tubuh rata-rata orang akan mengalami gangguan pernapasan dari semua unit kecil yang bernapas pada waktu yang berbeda, tetapi jika mereka berhasil mencapai tahap sukses besar dari aliran seperti sutra, latihan kekuatan, mereka akan dapat mengontrol laju pernapasan unit-unit kecil ini sehingga mereka secara konsisten bersatu, dan kemudian beresonansi. Ini adalah awal dari aliran seperti sutra, latihan kekuatan, dan juga awal dari getaran esensi sejati. Menurut ingatan tetua itu, ketika manusia pertama kali dikandung, di dalam rahim ibu mereka hanya akan menjadi unit kecil yang akan tumbuh. Pada saat itu, karena unit kecil itu hanya satu, frekuensi pernapasan mereka konsisten, dan embrio bernapas paling murni pada saat itu. Lin Ming tiba-tiba tercerahkan. Mungkinkah senior yang menciptakan tinju penghancur tulang sobek tubuh juga telah menemukan rahasia di balik unit kecil dari tubuh manusia? Tinju penghancur tulang yang merobek tubuh ini kehilangan bagian awalnya. Tingkat Earth Step tingkat rendah ditugaskan kepadanya oleh seorang penatua di Seven Profound Valley yang bertanggung jawab untuk memeriksa slip giok sebelum memutuskan kemana mereka pergi. Sekarang, sepertinya itu tidak sepenuhnya akurat. Sangat mungkin ini adalah metode kultivasi tingkat tinggi. Tapi mengatur unit kecil dari seluruh tubuh sehingga nafas mereka konsisten bukanlah hal yang mudah. The Body Tearing Bone Shattering Phase benar-benar kehilangan bagian ini dalam instruksinya. Lin Ming hanya bisa dengan rajin mencoba mengingat sedikit demi sedikit dari ingatan kabur yang dia miliki. Sesuaikan tubuh melalui esensi sejati untuk mengontrol pernapasan unit-unit kecil, dan akhirnya mencapai tujuan untuk mengubah laju pernapasan unit-unit kecil tersebut hingga mereka konsisten. Lin Ming duduk bersila dan mulai memutar esensi sejati di dalam tubuhnya. Dia tanpa henti mencoba menyesuaikan pernapasannya dengan unit kecil di dalam tubuhnya. Sekali, 2 kali. Lin Ming merasakan nafasnya menjadi semakin lama. Secara bertahap, dia merasakan nafasnya sendiri mulai memasuki batas halus. Dia mulai merasakan kesadarannya memudar, dan tubuhnya menjadi kehampaan yang kosong. Unit kecil yang tak terhitung di dalam tubuhnya mulai bergerak seiring dengan nafas Lin Ming seolah-olah mereka bergetar. Dia merasakan sensasi panas membara seolah-olah dia tersapu oleh air pasang. Lin Ming terus-menerus bermeditasi dan merenung, seperti ini, dia duduk di halaman sepanjang hari. Hari itu, Lin Ming seperti kolam yang tenang.
Daun jatuh di pundaknya, kepalanya, dan lengannya, tetapi Lin Ming tetap tidak bergerak sepanjang waktu. Tidak sampai matahari terbenam di atas pegunungan, Lin Ming terbangun dari periode kontemplasinya yang lama dan perlahan membuka matanya. Getaran esensi sejati dan batas, arus seperti sutra, dari latihan kekuatan ini terlalu misterius. Saya telah menggunakan sepanjang hari tetapi hanya berhasil menyentuh sebuah petunjuk. Getaran esensi sejati ini melibatkan rahasia tersembunyi tubuh manusia, rata-rata orang tidak akan memikirkan hal ini. Itu terlalu fantastis. Petik 2. Meskipun dia tidak berkembang banyak, Lin Ming telah dengan jelas melihat perkiraan arah untuk pergi. Jika dia perlahan-lahan menyadari hal ini melalui mediasi, cepat atau lambat dia akan dapat menemukan misterinya. Lin Ming menyingkirkan tidur giok. Anehnya, meskipun dia tidak makan sepanjang hari, dia tidak merasakan lapar sama sekali di perutnya. Seniman bela diri sebelum periode kondensasi nadi harus makan dan minum air seperti orang pada umumnya. Bahkan seseorang pada periode kondensasi nadi hanya bisa tahan kelaparan beberapa hari lagi dibandingkan orang normal. Jika mereka tidak makan untuk waktu yang lama, mereka juga bisa mati kelaparan. Saya juga tidak lapar sama sekali. Tampaknya unit-unit kecil di tubuhku telah menghirup esensi sejati dan penuh. Aliran seperti sutra, dari latihan kekuatan terlalu luar biasa. Baru hari ini saya menyadari bahwa mungkin yang disebut kekuatan, aliran seperti sutra, dari latihan kekuatan bukanlah kekuatan fisik sama sekali, melainkan kekuatan esensi sejati. Jika saya mempraktikkan kekuatan esensi sejati sampai saya dapat dengan bebas menggunakannya sesuka hati, maka ini akan menjadi aliran seperti sutra dari pelatihan kekuatan yang sukses besar. Lin Ming tidak bisa menahan desahan yang dipenuhi emosi. Chaotic Virtuous Combat Meridians luas dan mendalam. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, senior sekte Realm of the Gods telah tanpa henti merevisi dan mengembangkan Chaotic Virtuous Combat Meridians. Setiap metode di dalamnya adalah jumlah dari pengalaman tanpa akhir dan telah teruji oleh waktu. Dia telah mempraktikkannya sampai sekarang dan telah mencapai tingkat kultivasi ini, tetapi itu hanya puncak gunung es. Sejauh ini yang saya lakukan hari ini. Besok saya akan melihat 7 kamar budidaya besar 7 mendalam rumah bela diri. Saya ingin tahu efek misterius apa yang akan ditimbulkan tempat-tempat ini terhadap kultivasi. Pada saat Lin Ming telah berlatih, aliran seperti sutra, pelatihan kekuatan, Zhang Chang dan Zhu Yan telah berjalan bersama ke dalam 7 gudang rumah bela diri yang mendalam. Lin Ming ini baru saja memilih metode kultivasi. Tapi hanya dengan 1 bulan, latihannya tidak akan memadai. Kata Zhu Yan sambil memegang slip giok ungu di tangannya. Warna ini mewakili metode budidaya langkah manusia kelas menengah. Zhang Chang berkata, saya ingin tahu metode kultivasi seperti apa yang akan dipilih anak laki-laki itu. Zhu Yan mencibir, Lin Ming ini terlalu percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Ketika dia berada di tahap pertama transformasi tubuh, dia mengancam akan menyusul saya. Dia pasti akan memilih beberapa metode budidaya populer yang sulit untuk ditanam. Jika demikian, meskipun persepsinya baik, saya tidak akan membiarkannya tidak punya waktu untuk berlatih. Metode kultivasi yang populer membutuhkan janji untuk bertemu mereka. Tetapi lamanya waktu reservasi diatur menurut peringkatnya sendiri. Kadang-kadang metode kultivasi memiliki 5 hingga 6, atau bahkan 6 atau 7 murid yang mengantri untuk mempelajarinya. Pada saat ini, waktu yang dialokasikan akan bergantung pada peringkat yang akan diberikan. Jika peringkat Anda rendah, maka Anda akan berada di ujung baris dan hanya melihat sedikit sekali. Tapi biasanya, dari 6 sampai 7 orang ini, selalu ada beberapa yang merupakan murid senior. Mereka sudah mempelajari metode kultivasi ini untuk waktu yang lama,
sejauh meningkatkan metode kultivasi mereka sendiri dengan melihat slip giok tidak berguna. Yang mereka butuhkan adalah lebih banyak latihan dan pertarungan yang sebenarnya. Namun juga tidak ada ketentuan yang mengatakan bahwa murid senior tidak dapat terus memanfaatkan slip giok. Selama Zuyan menyalahgunakan hubungannya dengan orang-orang, Lin Ming harus sering membiarkan orang lain meminjam batu giok itu, dan Lin Ming tidak akan memiliki slip giok untuk berlatih. Halangan berada dalam peraturan 7 rumah bela diri yang mendalam. Zuyan tidak bisa secara terang-terangan menghadapinya, tapi dia bisa melakukan sesuatu yang akan menghalangi dan membuatnya jijik. Zhang Chang dan Zhu Yan mencari-cari nama Lin Ming di rak buku. Mereka memeriksa tanda giok untuk nama. Secara alami, yang pertama mereka cari adalah seni tanpa bayangan, 9 yang mutlak, dan mantra hati teratas serta metode budidaya lainnya. Namun mereka tidak dapat menemukan nama Lin Ming di antara semua ini. Mereka mundur dan berpikir sejenak, kemudian terus mencari melalui metode kultivasi tingkat rendah, tetapi masih belum menemukan bayangan Lin Ming. Apa yang sedang terjadi? Zuyan sedikit mengernyit. Zhang Chang tiba-tiba berkata, Zuyan, ini, saya menemukannya. Zuyan berjalan mendekat dan melihat nama Lin Ming di catatan yang sangat singkat. Catatan itu hanya punya satu nama. Zuyan sedikit tertegun. Catatan ini hanya memiliki satu nama membuktikan bahwa metode kultivasi ini adalah keterampilan yang hanya mendapat sedikit perhatian. Teknik tombak dasar. Lin Ming ini benar-benar memilih metode kultivasi ini. Apa sih yang dia pikirkan? Aku juga menemukan yang kedua. Mendengar Zhang Chang, Zuyan melihat lagi. Kali ini, dia terkejut sekali lagi. Teknik gerakan dasar. Lin Ming telah memilih teknik tombak dasar dan teknik gerakan pondasi. Zuyan terheran-heran. Ini tidak terbayangkan. Melihat Lin Ming telah memilih metode kultivasi ini, Zhang Chang berkata, Zuyan, kamu benar-benar melebih-lebihkan Lin Ming ini. Setelah dia mencapai peringkat 126 di batu peringkat, saya pikir dia adalah semacam karakter yang mengesankan, tetapi sepertinya hanya keberuntungannya yang baik. Dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja, jadi kekuatannya meningkat dengan cepat. Tapi cepat atau lambat itu tidak akan berguna. Lihatlah 2 set manual ini, dengan mengandalkan ini, bagaimana mungkin dia bisa berharap untuk menghadapi ahli lain. Episode ke-70, dengan judul Air Terjun Kolam Ichi. Langsung ke dalam alurnya. Melihat Lin Ming telah memilih metode kultivasi ini, Zhang Chang berkata, Zuyan, kamu benar-benar melebih-lebihkan Lin Ming ini. Setelah dia mencapai peringkat 126 di batu peringkat, saya pikir dia adalah semacam karakter yang mengesankan, tetapi sepertinya hanya keberuntungannya yang baik. Dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja, jadi kekuatannya meningkat dengan cepat. Tapi cepat atau lambat itu tidak akan berguna. Lihatlah 2 set manual ini, dengan mengandalkan ini, bagaimana mungkin dia bisa berharap untuk menghadapi ahli lain. Petik 2. Zhang Chang percaya bahwa dengan bakat Lin Ming, bahkan jika dia mempraktikkan teknik tombak dasar dan teknik gerakan dasar, tidak mungkin dia mendapatkan hasil yang layak dengannya. Jika dia bersikeras untuk melatih keterampilan sampah ini, satu-satunya hal yang akan tumbuh adalah perbedaan di antara mereka. Haha, dia sadar bahwa kualifikasinya lebih rendah dari orang lain, jadi dia tidak berani memilih metode kultivasi yang sulit. Orang seperti ini yang tidak memiliki rasa percaya diri, keterampilan bela diri apa yang mungkin dia kembangkan? Mendengar kata-kata mengejek Zhang Chang, Zuyan mengerutkan kening saat alisnya berkerut erat. Dia meletakkan slip giok dan berkata, Zhang Chang, saya menyarankan Anda untuk tidak meremehkan lawan Anda dan meremehkannya. Mungkin Lin Ming ini kurang percaya diri, tapi jangan lupa,
dia memecahkan rekor Ling Sen karena lulus ujian mimpi yang menguji jantung seni bela diri seseorang dalam ujian masuk. Ketika Zhu Yan mengatakan ini, Zhang Chang berhenti berbicara. Ketika dia pertama kali berpartisipasi dalam percobaan mimpi, itu membutuhkan waktu 3/4 jam. Dia telah melakukan jauh lebih buruk dari Lin Ming. Dia tahu apa artinya melewati rintangan itu dalam waktu kurang dari sekian waktu. Mari kita terus mencari. Saya ingin melihat jenis keterampilan bela diri yang dia pilih. Petik 2. Mereka berpasangan untuk melihat lagi, dan setelah waktu yang lama, mereka hanya menemukan nama Lin Ming pada catatan slip giok yang tidak lengkap. Hilang 70% isinya, tinju hancur tulang sobek tubuh. Biasanya Zhu Yan tenang, tetapi setelah melihat catatan ini dengan nama Lin Ming, matanya membelalak. Apakah Lin Ming ini gila? Dia tidak tahu berapa kelas atau peringkat tinju penghancur tulang tubuh ini, tapi dia memperkirakan itu adalah keterampilan langkah bumi tingkat rendah. Dengan manual kelas ini, bahkan jika itu di sekte utama 7 lembah mendalam, itu akan menjadi keterampilan bela diri yang tidak akan diturunkan kepada orang luar. Jika ada bahkan peluang terkecil sama sekali bahwa seseorang dapat menemukan inspirasi dari ini, sama sekali tidak mungkin hal ini ditemukan di penyimpanan 7 rumah bela diri yang mendalam. Setelah melihat keterampilan bela diri ini, Zhu Yan tidak ragu untuk menyerah. Apalagi dirinya sendiri, bahkan jika itu adalah bakat nomor 1 dari 7 mendalam rumah bela diri surgawi Zhang Guanyu, dan juga murid inti seperti Qin Xingxuan dan sebagainya, mereka tidak akan begitu lancang untuk mempertimbangkan ini. Tinju menghancurkan tulang tubuh merobek. Itu hanya menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah. Lin Ming ini terlalu gila. Jika dia baru saja memilih teknik tombak fondasi, dan teknik gerakan fondasi, maka Zhu Yan mungkin telah menebak bahwa ada makna yang sangat dalam di balik pilihan ini. Tetapi karena dia memilih tinju penghancur tulang sobek tubuh, Zhu Yan hanya berpikir bahwa Lin Ming adalah seorang idiot yang setengah matang. Lin Ming ini, tidak hanya kualifikasinya yang buruk, tapi sepertinya dia memiliki beberapa masalah di kepalanya. Hanya jika dia memiliki pikiran babi, dia akan memilih keterampilan bela diri seperti ini. Zhang Chang menyindir. Kali ini Zhu Yan tidak membantah, dia hanya tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Ming ini. Zhu Yan berkata, Zhang Chang, meskipun keterampilan bela diri dan metode kultivasi yang dipilih Lin Ming tidak normal, tidak perlu berhati-hati. Tidak ada salahnya tidak menganggap enteng lawan. Lin Ming ini masih peringkat 126 di batu peringkat. Alasannya adalah dia seharusnya memakan pil Scarlet Ular Emas dan pil Sumsum Naga Emas Merah, dan mampu menyerap kedua pil ini dengan sangat baik sehingga bahkan mengejutkanku. Yakinlah, dia bukan tandingan saya sejauh ini. Setelah 20 hari lagi, itu akan menjadi hari pertandingan. Aku akan mengalahkannya sepenuhnya dan sepenuhnya. Memem, Anda tidak hanya harus menang, tetapi Anda harus menghancurkan kepercayaan dirinya. Biarkan dia menderita penghinaan sebanyak yang Anda bisa sesuai aturan. Anda bahkan dapat melukainya dengan parah dan melumpuhkannya. Bahkan jika tubuhnya disembuhkan dengan beberapa obat langka dan berharga, itu masih akan meninggalkan luka tersembunyi dan mempengaruhi kultivasi seni bela dirinya di masa depan. Lin Ming ini mengandalkan beberapa pertemuan kebetulan untuk ingin bertarung dengan saya dan dia ingin mengambil wanita saya akan menggilingnya di bawah kaki saya dan membuatnya tidak dapat pulih. Zhu Yan mengatakan ini dengan mata dingin. Dia tanpa sadar mencengkeram tinjunya seolah-olah dia menghancurkan Lin Ming menjadi debu. 7 ruang budidaya rumah bela diri yang mendalam dibagi menjadi 7 susunan pembunuhan utama yang masing-masing mewakili emas, kayu, air, api, bumi, angin, dan kilat. Mereka adalah Golden Soldier Hall, Wood Puppet Land, Ichi Pond Waterfall, Lava Cave, Boulder Slope, Violent Wind Tunnel,
dan Thunder Valley. 7 ruang budidaya utama ini bukanlah susunan sihir biasa, tetapi susunan pembunuhan yang sebenarnya. Sebuah arai ajaib hanya bisa menciptakan ilusi dalam pikiran. Tidak peduli seberapa nyata ilusi ini tampak, mereka tidak seperti membunuh arai dan hanya bisa membunuh seseorang dalam pikiran mereka. Begitu mereka terbangun, ilusi itu akan rusak, dan karenanya tidak dapat berfungsi untuk mengembangkan transformasi tubuh. Hanya arai pembunuhan sejati yang dapat digunakan untuk mengolah dan mencapai potensi tubuh. Dari 7 susunan pembunuhan besar ini, masing-masing dapat memiliki 12 orang yang berlatih pada mereka sekaligus. Karena aktivasi dan pemeliharaan arai pembunuhan mengkonsumsi sejumlah besar batu esensi sejati, berkali-kali lebih banyak dari susunan sihir, tempat itu terbatas. Oleh karena itu waktu yang dialokasikan didasarkan pada peringkat seseorang di batu peringkat. Jika seseorang lebih rendah dari peringkat 180 di batu peringkat, mereka bisa berlatih selama setengah hari setiap bulan. Jika mereka berada di antara peringkat 150 dan peringkat 180, mereka bisa berlatih sepanjang hari. Adapun peringkat di atas 150, ada banyak ketentuan, dan waktu yang dialokasikan tepat sesuai jam. Untuk peringkat yang lebih tinggi dari 50, waktunya ditingkatkan setiap 10 peringkat, dan untuk 3 peringkat teratas terakhir, mereka dapat berlatih selama 10 hari setiap bulan. Mempertimbangkan istirahat dan waktu untuk berkultivasi, mereka bisa berlatih di dalam rangkaian pembunuhan besar kapanpun mereka mau. Lin Ming telah memeriksa slip gioknya. Pangkatnya sendiri adalah 126. Dia bisa berlatih selama 2 hari sepanjang hari, atau dia bisa mengambil 24 jam dan membagi sesuka dia. Jika dia melakukannya, Lin Ming harus membuat janji dan kemudian datang pada saat itu. Tentu tempat itu akan dikosongkan untuknya selama periode itu. Tetapi jika dia tidak datang untuk pengangkatannya, maka waktunya untuk periode itu masih akan digunakan. 7 arai pembunuhan utama terletak di 7 tempat berbeda dalam 7 lembah mendalam. Untuk sampai ke sana, di tengah setiap arai adalah arai transmisi total. Semua praktik murid diatur oleh kantor administrasi susunan transmisi. Semua siswa baru, Anda memiliki kesempatan untuk masuk ke salah satu yang Anda suka selama 1 jam. Waktu ini tidak dihitung dalam total waktu Anda. Sebelum memasuki larik pembunuhan, Anda dapat membiarkan penatua yang bertanggung jawab atas larik membantu Anda memilih kesulitan yang sesuai. Berikut adalah grafik referensi dengan perkiraan tingkat kesulitan dan peringkat relatifnya. Anda mungkin bisa melihatnya. Tetua yang bertanggung jawab atas susunan transmisi perlahan berkata. Dia kemudian mendaftarkan skor semua orang, dan perlahan-lahan memberikan grafik referensi kepada mereka. Lin Ming melihat grafik. Pangkatnya sendiri adalah 126. Ini sesuai dengan tingkat kesulitan ke-7. Dari susunan emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan petir, mana yang harus dia pilih? Saat Lin Ming ragu-ragu, Hong Xi berkata, saya memperingatkan Anda, 7 susunan pembunuhan besar ini adalah yang sebenarnya. Jika Anda mengacau di dalam, Anda akan terluka parah. Jadi jangan memilih tingkat kesulitan yang terlalu tinggi, atau lebih dari yang bisa Anda tangani. Juga, dari 7 susunan pembunuhan utama, jangan pilih lembah petir. Yang lainnya oke. Jika Anda memiliki pelet pengumpulan jiwa, Anda harus mempertimbangkan untuk mengambilnya. Meskipun Anda hanya memiliki 1 jam waktu ujian di dalam, waktu ini juga sangat berharga. Latihan ini mungkin dapat merangsang potensi tubuh Anda. Petik 2. Lin Ming kebetulan memiliki soul gathering pelet pada dirinya sendiri. Dia mendengarkan nasihat Hong Xi dan memakannya. Dan dia tidak bisa memilih Thunder Valley. Apakah Thunder Valley terlalu sulit? Atau ada alasan lain?
Lin Ming tidak bertanya, tetapi akhirnya memutuskan air terjun kolam Ichi. 7 larik budidaya utama menciptakan dunia dengan menggunakan lingkungan lokal, dan desainnya dikhususkan untuk medan dan topografi tanah. Desain konstruksinya sangat cerdik. Lin Ming memilih air terjun kolam Ichi. Awalnya itu adalah air terjun alami dari pegunungan Zhou, tetapi setelah diubah oleh susunannya, air yang mengalir dari air terjun sekarang mengandung denyut nadi dan energi yang luar biasa. Kolam yang terletak di bawah air terjun juga menjadi sangat dingin, dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Ketika dia tiba di ngarai tempat air terjun kolam Ichi berada, Lin Ming dari kejauhan bisa mendengar suara seperti guntur seolah-olah gempa bawah tanah sedang terjadi. Air terjun Gunung Zhou adalah air terjun tertinggi di Kerajaan Keberuntungan Langit, dan ketinggian dari atas ke bawah adalah 300 kaki. Arus air di atas langsung berdampak ke bawah, dan kekuatan airnya mirip seperti terkena palu godam. Kolam dalam di bawah adalah hasil dari ribuan tahun air terjun yang berdampak di bawah. Kedalaman kolam sudah mencapai 1000 kaki. Di bawah tekanan air yang menakutkan itu, bahkan master di periode kondensasi pulsa akan menyusut kembali saat melihatnya. Ketika Lin Ming tiba di air terjun kolam Ichi, ada tirai air raksasa seolah-olah seluruh kolam sedang mengepul. Ini berasal dari hujan lebat dan jumlah air yang tak terhitung banyaknya yang memercikkan puluhan kaki ke udara. Suara gemuruh air terjun bahkan sedikit mengguncang hati Lin Ming dengan resonansinya. Air terjun yang bagus. Lin Ming berteriak dengan hati yang dipenuhi emosi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat keajaiban alam yang begitu menakjubkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.